Hello guys, welcome back to the Duduk Cerita Podcast. Duduk Cerita adalah podcast yang vibes-nya itu nongkrong atau santai. Dengan topik yang kita angkat adalah psikologi. Karena topik tersebut masih cukup awam dan mungkin terasa berat gitu ya di sebagian orang. Kami membahas psikologi itu secara kasual atau bahasa nongkrong lah ya. Itu tuh bisa meningkatkan awareness masyarakat terhadap psikologi, khususnya mental health. Iya. Makanya kita pakai tagline membiasakan berpsikologi. Oke. Just Kenapa duduk cerita? Nah, duduk cerita itu terinspirasi dari duduk perkara yang umumnya ada di bidang hukum. Jadi kita buat aja versi psikologinya. gue Diki di sini Gue Noval di sini. sebagai host. Enjoy the podcast. Enjoy the podcast. Ya, semakin dikit yang kita tahu, semakin kita merasa tahu segalanya. Itu tuh kayak orang yang memiliki kemampuan yang rendah pada suatu bidang, tapi dia tuh merasa ahli dan percaya diri banget. Dan padahal di sebaliknya, ketika kita merasa lebih banyak tahu tentang sesuatu, justru kita akan merasa bahwa kita sebenarnya nggak terlalu ahli, dan percaya diri kita justru lebih rendah atau bahkan lebih stabil, karena kita merasa bahwa apa yang kita punya sebenarnya belum ada apa-apanya gitu. Itu istilahnya kayak padi lah ya. Makin berisi makin merunduk, makin berisi makin merunduk gitu. Yang artinya isi itu kan ilmu ya. Jadi kalau lo makin tahu banyak hal, ternyata tuh ilmu tuh nggak cuman ini, tapi banyak possibilities, banyak cabang yang mana tuh ternyata butuh keahlian khusus. Untuk Itu membuat kayak kita, ternyata pengetahuan gua, mungkin keahlian gua kayak stuck sampai di sini aja nih, gitu kan. Dan untuk lebih lanjutnya mungkin bisa nanya yang lebih ahli. Nah, itu sering terjadi gitu. Bukan berarti ketika kita tahu sesuatu terus kita jadi diem aja gitu, karena lu kalau lebih pintar atau lebih tahu gitu, kayak lu belajar dari pengalaman orang, belajar dari mana gitu kan, terus temen lu melakukan hal yang tidak sesuai, lu kan secara automatically akan mengingatkan, mungkin ya at least ngasih awareness lah. Lu merasa tahu dan lu bertanggung jawab secara tidak langsung terhadap lingkungan lu gitu. Dan gue di sini mau menyoroti fenomena yang barusan gue bilang itu, yang lagi happening itu untuk orang-orang yang sedang kuliah psikologi. Kita mengalami orang yang belajar psikologi karena kuliahnya tidak ada hitung-hitungan. Tidak ada hitung-hitungan, lebih mudah, dan ya istilahnya kayak ya lu cuma belajar tentang orang lain. Tidak semudah itu. Maksud gue gini, once lu udah menjadi bagian dari orang yang mendapatkan pendidikan psikologi, itu secara nggak langsung lu juga punya tanggung jawab untuk mengedukasi orang perihal psikologi, at least itu di lingkungan rumah lu gitu kan. Karena demand di Indonesia tuh tinggi banget. Iya, kalau psikologi. Kalau tinggi banget. Gua lihat data terakhir di WHO tuh, standar sebuah negara itu persentasenya ya untuk psikologi atau psikiater tuh 1:30.000. Harus standar dari WHO standarnya ya. Tapi in the fact kita tuh 1:300 atau 200.000. Nah, untuk mengisi gap itu kan cukup jauh gitu. Maksudnya nggak semua psikologi berakhir di klinis. Iya, capek banget sih. Ada yang PIO ya kan, ada yang industri, mending pendidikan gitu. Jadi kita bisa mengisi gap-gap itu dengan menjadi teman cerita. Maksud gue gitu loh ya, yang itu mencurhat gitu, dan itu tuh sebenarnya bisa diisi oleh orang-orang yang ngerti pendidikan psikologi, membantu meringankan psikolog dan psikiater gitu. Maksud gue lebih ke situ gitu. Ini sebenarnya ada beberapa fenomena by the way. Yang pertama adalah orang yang sorry banget tapi certified of mental health atau practitioner mental health atau coach life, it's okay gitu. Tapi ada yang sampai nge-branding ke tahap yang harusnya tuh itu tugasnya para kita semua nih yang belajar psikologi gitu. Tapi ya karena di situ nggak diisi sama kita, jadi diisi sama mereka yang mungkin nggak terlalu kompeten. Ya
sayangnya memang betul. Iya. Sayangnya memang betul mereka nggak kompeten gitu kan. Kalau itu cabangnya banyak dan up to you kalau misalnya mau belajar perihal personal development, ya udah mentok di situ, jangan sampai dibawa-bawa ke yang lain. Gitu. Dan menurut gua kelasnya, sesinya itu cukup mahal. Mahal banget. Itu harusnya kita yang take over sebagai orang yang Punya ilmunya lah. punya ilmunya di bidang psikologi. Ya ada yang kemarin bikin postingan tersebut, gue lupa. Seandainya gua save itu akan gua tes di sini masalahnya gue lupa nggak gua save. Terus sebenarnya itu sejalan sama kita kan. Dia resah sama fenomena tersebut yang cuma life coach, cuma ini cuma itu, tapi kok mereka Bisa. tuh take our position also gitu kan, yang mana sebenarnya malpraktik gitu kan. Contoh ya hipnoterapi aja gitu. Gak usah kayak yang lain-lain. Lu punya certified apa? Ya udah lu fokusnya itu sosokan. aja gitu. Nah, fokusnya ya udah itu aja. Sejalan dong. Cuman komentarnya bikin gua kesel. Kenapa tuh? Gini, saya juga bingung kok orang berani dengan pendidikan yang bukan psikologi general, ya kan, cuma pendidikan cuma sertifikat doang, yang mana itu sebenarnya fast track, tapi kok berani buka sesi, berani ini gitu. POV-nya dia aja yang S2 psikologi, psikosertifikasi ini juga Nggak berani. dia nggak berani buka sesi, belum pede. Nah itu yang gue kesel, karena balik lagi ya, kenapa tadi gue singgung di awal soal tanggung jawab kita terhadap orang yang belajar psikologi itu tuh yang mengedukasi. Iya. Mau lu belajar psikologi karena keterpaksaan tapi kan lu tahu Ilmunya seperti apa? edukasi, dan itu tanggung jawab lu Secara tidak langsung. secara moral mungkin ya lu mau sampai kapan meng-underestimate Lulusan psikologi. lulusan psikologi menurut gue gitu. Karena gue tersinggung sebab gue ini peer counselor dan gue mahasiswa by the way, dan lu lulusan psikologi kan. Ya terus kalau lu compare-nya kayak begitu-begitu, kapan kita ngisi gap itu? Sampai kapan? Sampai S3 psikologi baru kita bisa pede, maksudnya justru di-encourage dari lu masih mahasiswa kalau kata gua. Bukan jadinya terlalu overclaim ya. Enggak, Tapi enggak. lebih ke Ya karena emang tahap belajar tuh harus turun langsung. Kayak dokter, dia praktek Ya, koas di koas. mana-mana gitu kan. Lebih kepada itu gitu. Ya setahu gua juga dokter tuh koasnya macam-macam. Ada yang di ruang operasi, ada yang di sini, ada yang di sini, ada di sini. Nggak cuma di satu. Jadi nggak cuma di satu divisi doang gitu. Ya kayak MT lah, manajemen training gitu. Ya Iya. psikologi juga gitu kan. Ada yang jadi tester, ya kan, ada ngasong istilahnya. Terus ada juga yang jadi konselor. Terus ada juga yang jadi HRD. Jangan cuma HRD doang. Ada yang jadi guru BK juga. Ada yang jadi guru BK. Gitu. Ada yang jadi trainer. Ya udah ngasong aja gitu kan, freelance aja, apapun semuanya diambil, sehingga ya kita jadi tahu nih path kita kemana gitu. Jangan malah degradasi atau di underestimate sama ini sejawat sendiri. Karena dari statementnya dia itu secara tidak langsung dia sebenarnya meninggikan dirinya, tapi merendahkan level Orang lulusan. yang punya percaya diri dengan Gitu. pendidikan yang tidak Dengan segitu. pendidikan dia yang segitu aja dia nggak bisa, tidak merasa mampu. Terus kita yang di bawah dia Yang kita yang di bawah dia gimana? gimana gitu. That's Kita why. berarti lebih tidak mampu dong kalau menurut statement tersebut. Iya, Gitu. padahal kita lebih pede. Iya. Kenapa Iya. banyak orang lebih milih AI instead of psikologi? Gue bisa bilang gini, kita diskusi kayak gini, gue ngomong di konten, sama perspektif gue ketika gue ngasih konseling itu beda. Menurut gue, ini demand ada nih, masuk gitu loh. Tapi mereka nggak berani untuk Itu yang disayangkan gitu loh. sama sejawat kita ya. Sama teman-teman kita yang dari Ya, psikologi jadi- gitu, sehingga teman-teman yang di sini bukan anak psikologi tapi lebih memilih AI, lebih percaya AI, ya kita memaklumi Memaklumi karena mereka merasa lebih nyaman dengan itu. karena mereka nggak percaya sama lulusan kita. Iya. Ih, Karena statement dari lulusan ini juga ya seperti itu. specifically kami mengencourage untuk teman-teman anak psikologi yang yuk kita turun gunung lah untuk kita coba at least psikodukasi, awareness mengenai mental health gitu, Curiosity-nya, untuk mengetahui mental state itu mental udah health state itu cukup. udah cukup.
cukup apa ya, terbangun, sehingga awareness-nya nih yang kita isi nih. Ibaratnya ilmunya jangan disimpan sendiri lah. Iya, bagaimana? Dibagi-bagi. Kalau emang itu baik untuk ya minimal gak usah ke orang yang gak dikenal lah, sekitar lu aja. Ini gue dapet di 2023 ke 2024, 1 dari 3 anak muda depresi. 1 dari 3. Nah, cara ngisinya gimana? Itu kita, tugas kita untuk memberikan edukasi atau at least menjadi pendengar untuk mereka. Kita nggak perlu jadi psikolog klinis. Kita belajar cara meregulasi emosi. Yes. Gitu. Sehingga mereka datang kalau memang dibutuhkan datang ke profesional ya. Kita arahkan. Sudah ini istilahnya sudah teredukasi. Jadi datang. Ya kan kita tahu semua psikolog psikiater itu mahal. Iya nggak sih? Jadi kita tidak membuat mereka wasted. Enggak, ya maksudnya lebih efektif aja. Lebih efektif lah. Lebih efektif. Jadi mereka mengeluarkan satu sesi dengan biaya segitu, mendapatkan result atau hasil yang oke dan bisa mereka pakai. Gitu. Yang lebih terpersonalize. Karena gini, kalau misalnya dari lulusan psikologi itu menggaungkan psikoedukasi, menggaungkan apa namanya, awareness mental health, itu kan lama-lama kepercayaan masyarakat terhadap psikologi naik. Jadi naik. Ya kan? Ketika naik, awareness-nya juga naik nih. Awareness naik, kepercayaan naik, sehingga datang ke psikolog psikiater, itu tuh mereka tuh nggak merasa beban. Karena nggak tahu ya, di kalangan teman-teman gue rata-rata mereka tuh takut datang ke psikolog ya. Karena dari kitanya tidak memberikan awareness-nya itu cukup masif mungkin ya. Nah, gue di sini sama Bang Opal melalui duduk cerita, harapannya ya tadi tagline-nya tuh membiasakan berpsikologi. Karena psikologi ini berhubungan dengan jiwa, perasaan yang nggak ada, bentuknya tuh nggak ada. Jadi harus empiris banget, teori banget, sehingga bagi sebagian orang terasa ngawang mungkin, berat dan melelahkan. Kita pengen bahas di sini tuh ya literally kita tongkrongan aja, ngobrol aja, sehingga teman-teman tuh awareness-nya naik ya kan. Jadi kayak ada ini gitu loh. Ya dari situ teman-teman bisa punya follow up question untuk mempertanyakan mentalnya, kesadaran dirinya, untuk menjadi lebih baik dalam hidup. Sesimpel itu aja. Iya gak sih? Iya, benar banget sih. Jadi dasar gitu. Jadi secara personal kami butuh banget masukan, karena ini untuk kalian, untuk masyarakat luas. Jadi alangkah baiknya teman-teman juga ngasih tahu ke kita nih, kira-kira kalian butuh diedukasi apa sih? Ya, boleh banget komentar, kasih feedback lah, komentar, terus DM atau kalian butuh kita ngebahas apa juga itu juga boleh. Ya boleh banget, apapun bentuknya. Yang kayak kalian punya meme atau ada postingan seseorang, itu bisa kita bahas, kita bisa banget bahas dengan edukasi purpose ya. Iya. IG kita apa? Di @dudukcerita.id @dudukcerita.id, dan also do subscribe, ya follow kalau di IG ya. Terus like, subscribe, share sebagai bentuk apresiasi. Karena kalau kata Ko Ruby, lu tau Alexandro Ruby ya, kalau kata beliau tuh konten yang baik itu harus disebarkan oleh orang baik. Jangan sampai konten baik ini di lu doang. Iya. Lu harus nyebarin ke teman-teman lu juga biar bisa lebih meluas dampaknya. Jadi oke, itu aja kali ya. Gua Diki dan gua Noval. Mari membiasakan psikologi.